punya kesadaran untuk kembali kepada posisi bahwa oh saya ini seorang istri, saya punya peran yang sentral, maka nggak boleh saya berlama-lama untuk memendam masalah, misalnya berlama-lama untuk mendiamkan pasangan, berlama-lama untuk menuruti kata hati, keras kepalaan kita dan sebagainya. Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Jadi awal mulanya ibu buat tulisan-tulisan, dapat respon alhamdulillah gitu ya, banyak feedbacknya. Terus akhirnya ibu terinspirasi dengan teman-teman ibu untuk membuat komunitas Istri Strong tadi. Nah, kalau yang saya dengar ya Bu ya, memang sih kan biasanya banyak ya para wanita, emak-emak. Sebelumnya tuh ada di video saya sebelumnya tentang bahas apa bedanya istri dengan teman kerja. Nah, itu kan curhatan ya, biasa curhatan wanita kayak gimana. Nah, sampai yang teman curhat sebelumnya itu bilang ada waktunya perempuan juga pengen bersama teman-temannya ngobrol, bukan ngomongin soal urusan rumah tangganya, tapi pengen ada sesuatu yang mungkin nggak bisa ditemukan dengan suaminya, tapi itu bisa ditemukan dengan sesama perempuan. Mungkin balik lagi ya, apa fitrahnya wanita tuh pengen berkumpul dengan sama wanita, pengen ada apa curhatan gitu ya. Makanya saya podcastnya curhatan. Cocok nih, Emak Hijabar. Ini ngobrol, curhat, ngobrol. Dan tadi kalau ibu bilang ada komunitas Istri Strong, berarti emak-emak yang sedang mungkin lagi ada problem, masalah, bingung saya harus kayak gimana gitu ya. Daripada dia menyampaikan di sosial media nanti aib kemana-mana, ketemu solusi enggak, apalagi dibaca suami, tambah ribut, perang gitu ya, perang dunia ketiga gitu. Belum lagi mungkin ada orang lain yang pihak ketiga yang menyusupi, lagi perang, ada penyusup, makin menjadi gitu makin runcing masalahnya. Jadi dengan adanya tadi komunitas itu ya alhamdulillah jadi tersalurkan. Mudah-mudahan ada solusi ya Bu ya. Jadi kita yang nggak ikut kelas pun teman-teman para istri ini kalau mau gabung di grup Telegram juga boleh banget. Jadi nggak hanya alumni kelas, kita kalau di grup Telegram itu ada grup preview KIS gitu ya namanya itu. Waktu saya launching itu saya ngundang para istri untuk gabung, di situ ada 1.000 lebih. Sekarang hampir 1.000 berapa ya, lebih lah 1.100 ya lebihnya. Itu mereka nggak semuanya ikut kelas gitu. Dan di situ saya juga sharing tulisan ya soal rumah tangga, soal peran istri gitu, sharing soal kesehatan mental, macam-macam ya yang bisa membantu meringankan beban istri lah, terutama tuh untuk menanamkan mindset nih mindset soal peran istri yang lebih bahagia tadi itu ya, karena kadang-kadang mindset kita yang salah gitu ya. Kita itu mengharapkan pasangan membahagiakan kita, padahal bahagia itu ya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya saya bikin tulisan tuh, rumah tangga itu bukan rumah tunggu. Rumah tangga itu bukan rumah tunggu. Rumah tangga itu bukan rumah tunggu. Wah itu ya. Jadi kadang kita tuh menunggu gitu, menunggu suami membahagiakan, menunggu suami melayani kita, menunggu suami ngasih hadiah, menunggu suami meromantisi dulu gitu ya, kitanya gengsi gitu, nggak menunggu suami ngajak ngobrol dulu, kita nggak mau ngajak ngobrol duluan, lah akhirnya terpendam lah masalah dan sebagainya gitu. Nah itu banyak banget curhatan-curhatan seperti itu. Apa sih bedanya laki-laki dengan perempuan? Kalau perempuan punya masalah, dia cenderung memang pengen curhat gitu. Makanya kita mewadahi supaya nggak curhatnya ke media sosial atau ke mertua, ke orang tua, ke ipar yang mungkin nggak tahu duduk perkaranya, kurang tepat sebenarnya itu. Terus kodratnya laki-laki dengan kodrat perempuan beda itu ya. Misalnya soal hobi beda ya. Banyak nih keluhan istri zaman sekarang nih, saya tuh kesel suami tuh megang HP wae kalau di rumah gitu ya. Nah itu gimana cara mengatasinya gitu?
Nah, padahal ya emang suami itu punya kecenderungan, punya minat yang berbeda dengan istri. Misalnya ya, aduh kalau nonton HP tuh game, ya sukanya laki-laki tuh kalau nggak game olahraga, terus berita-berita atau mungkin lawakan atau yang horor. Ih, nggak banget. Kadang istri merasa seleranya aneh gitu. Padahal, itu dunianya laki-laki tuh begitu gitu ya. Sama dengan kita. Kalau cewek sukanya apa sih? Kan kita juga hobinya beda. Kecenderungannya kalau buka HP apa yang dibuka? Facebook atau enggak kalau yang hobi drakor, nonton drakor gitu kan. Nah, jangan berharap kita pengennya suami tuh coba nonton drakor biar bisa terinspirasi romantis. Kita pengennya suami tuh coba nonton drakor biar bisa terinspirasi romantis. Misalnya gitu ya. Nah, itu akhirnya tuh jadi yang salah siapa kalau kayak gitu? Kan kita sendiri. Kenapa kita kesel ngelihat hobi suami yang beda padahal itu kodratnya gitu. Nah, hanya mungkin cara penyampaiannya, hanya cara mendekati suami. Kalau kita lagi butuh ya ngomong aja gitu. Pas kita butuh suami lagi megang HP, ngomongnya gimana? Cenderung kan kita udah tensinya naik kan, udah marah duluan gitu kan. Padahal jangan marah ya, jangan emosi, jangan marah-marah. Kalau komunikasi sama pasangan tuh saya bilang jangan marah-marah, yang ramah-ramah gitu. Ya misalnya ya udah deketin aja suami, lagi nonton apa sih Pak gitu, atau nggak dicolek, deketin, ikut aja nonton bentar, lama-lama dia juga nggak enak gitu ya. Matiin gitu, ada apa sih Mi, butuh apa, kan lama-lama juga gitu. Jadi masalah komunikasi aja. Nah makanya istri tuh kadang butuh inspirasi gimana sih cara memperlakukan suami yang baik, yang benar gitu. Nah, dengan kita ada di grup, saling komunikasi, barangkali cerita salah satu istri ternyata sama masalahnya dengan istri yang lain. Akhirnya, oh gitu ya, saya terinspirasi. Saya coba deh ke pasangan saya gitu. Walaupun kita punya tagline juga sih, cara kita berumah tangga masing-masing pastinya beda ya. Caraku belum tentu cocok buat caramu gitu ya, buat rumah tanggamu gitu. Nah, tapi dengan adanya wadah untuk saling curhat di situ atau saling ngasih masukan kalau ada masalah ya, atau dengan kita baca-baca tulisan soal peran istri gitu ya, kita jadi terinspirasi. Oh, saya coba deh gitu. Kan gak ada salahnya kita coba ya, dengan pasangan kita, dengan rumah tangga kita, siapa tahu cocok gitu. Karena problem rumah tangga saya pikir nggak beda-beda jauh kok gitu ya. Yang kita hadapi itu sama, laki-laki dengan kodrat yang beda dengan perempuan gitu. Kemudian mereka juga cara komunikasinya beda. Kalau perempuan cenderung curhat, kalau laki-laki itu cenderung diem gitu kan. Cenderung nggak mempermasalahkan semua hal, sementara perempuan tuh apa-apa dipermasalahkan gitu kan. Ingat semua apa yang diingat. Terus ya para suami laki-laki tuh cenderung nggak mau minta maaf, nggak merasa bersalah. Padahal kita punya laki-laki itu harus minta maaf, harus merasa bersalah dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang hal-hal seperti itu kelihatannya sih sepele ringan, tapi hal-hal kecil itu kalau dibiarin kadang tuh suka mengendap dalam jiwa kita, mental kita, sehingga akhirnya istri itu merasa suami saya kurang membahagiakan, suami kurang perhatian, kurang peka, kurang romantis dan macam-macam. Nah itu keluhan para istri kebanyakan gitu, suami kurang peka, kurang romantis, kurang perhatian. Kalau ini numpuk selama belasan tahun bahkan puluhan tahun gitu ya, itu akhirnya nanti di ujung-ujung pernikahan ada yang nikahnya udah 30 tahun tapi hubungannya bukan makin harmonis, makin renggang gitu kan. Nah itu persoalannya itu karena istri yang, kalau saya bahasanya istri yang merasa lapar jiwa dan tidak terpenuhi oleh suami. Faktornya karena apa? Kurang komunikasi, kurang pemahaman, kurang permakluman ya, kurang memaklumi bahwa laki-laki itu bukan gitu, ya udah deh, memahami, saling memahami gitu. Saling memahami dan juga kurang komunikasi segala macam.
itu kan hal-hal yang sepertinya kecil gitu tapi penting gitu. Memang dalam rumah tangga itu selalu ada konflik-konflik gitu. Tapi bagaimana rumah tangga yang baik itu kan dia tahu masalahnya apa, terus dia tahu cara pemecahannya dan segera memecahkan masalahnya ini, bukan ditumpuk disimpan nanti jadi lama-lama jadi sampah rumah tangga gitu. Kalau udah rumah penuh sampah gitu kan gimana kan, udah nggak sehat gitu. Nah kalau hubungan udah nggak sehat, nah itu nanti berpengaruh ke bagaimana menjalankan peran istri dengan baik. Ibu ada nggak yang ikut di kelas Istri Strong, terus si istrinya itu udah berada misalnya di ujung tanduk gitu ya, di ujung tanduk antara lanjut atau enggak, atau misalnya dia merasa terzolimi dan lain-lain gitu ya, untuk di kelas Istri Strong itu terus dia menghadapinya harus seperti apa? Ada nggak Bu yang kasus-kasus yang seperti itu?